Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back guys. Kali ini kita ada di part 3. Kali ini kita akan meninggalkan Hotel Al-Mulnatarim Hotel yang ada di Madinah untuk melaksanakan umroh wajib. Nah, kali ini kita akan bersiap-siap berangkat meninggalkan kota terindah yang ada di Arab Saudi. Rasulullah bisa berziarah ke Madinah Rasulullah, kota Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita berdoa bersama-sama untuk meninggalkan kota suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadza haramu Rasulika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma Bibir Ali. Alhamdulillah guys, kita sekarang tiba di Bir Ali untuk mengambil mikot. Sebelum ke Mekah kita pakai pakaian ihram untuk dirapikan di sini guys. Dan alhamdulillah guys, di sini kita masih sempat untuk sholat subuh berjamaah dengan teman-teman dan beberapa jamaah juga yang ambil mikot di sini. Nah, di sini tidak terlalu ramai karena subuh. Kalau siang atau sore malam hari itu ramai sekali di sini guys. innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allah. Dan alhamdulillah paginya kami sampai di stasiun Madinah kereta cepat guys. Di sini dari kita membagikan tiket kita masing-masing. Nah, ini dalamnya Masya Allah. Kemudian di sini bagusnya pakai kereta cepat dari Madinah ke Mekah itu hanya memakan waktu selama 2 jam lebih, hampir 3 jam ya guys. Jadi lebih cepat, tidak capek di mobil. Pemandangan Allah. Ini sudah mulai jalan guys. Masya Allah, pemandangannya melewati bukit-bukit gersang. Juga tidak terasa teman-teman pada ketiduran. Saya menikmati pemandangan yang indah, meninggalkan kota Madinah, tempat yang paling indah ini dalam perjalanan kita. Dan di sini kita akan transit di beberapa stasiun termasuk di Jeddah. Dari Jeddah baru kita ke Mekah. Masya Allah, ikuti terus perjalanan kita guys.
Alhamdulillah guys, setelah 2 jam perjalanan kami tiba di stasiun kereta Mekah. Alhamdulillah, ini kami sudah turun semua. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Hah? Wih, Masya Allah. Masya Allah, kita sudah tiba di Makkah. Zam-zam towernya sana sudah kelihatan. Masya Allah. Kereta cepat Haramain. Ini grup travel yang paling mahal ini, pakai mobil Dibawakan itunya oleh 3 miliar. Ini kan kalau di Indonesia ini mobil pribadi, kalau di sini dijadiin taksi atau travel. Apa Lexus. Wih, mantap. Hadza haramuka wa amnuka. Dan Ka'bah, rumah Allah Subhanahu wa taala, Baitul Atiq, rumah yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk umat manusia. Makanya di sini banyak sekali pahala-pahala kalau misalnya kita mau mengejarnya. Ini kata ulama, ada Syekh Hasan Al-Basri itu menulis kitab untuk keutamaan kota Mekah. Ini kota Mekah ini, yang pertama itu tawaf, yang kedua itu melihat Ka'bah secara langsung. Nah, tawaf itu adalah ibadahnya para malaikat dari zaman, dan ibadahnya umat manusia dari zaman Nabi Adam. Nah, melihat Ka'bah juga kata para ulama seperti saya katakan pada saat manasik, an-nazaru ilal Ka'bah ibadah. Melihat Ka'bah saja sudah dimasukkan dalam ibadah. Makanya ulama itu berbeda pendapat ketika orang sholat di sekitar kamar. Nanti kita akan beritahu di grup ini, barang kecil-kecil ini yang kita nggak tahu kamarnya itu akan ditaruh di depan satu kamar. Jadi nanti silahkan dicek saja di grup kalau misalnya kala baik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini depan kita ya bunda, ini sudah pelataran Masjidil Haram. Nah, ini depan kita sebelah kiri. Nah, ini pelataran Masjidil Haram. Itu hotel kita itu nanti di depan situ. Tapi kita keluar dulu untuk mengambil makan siang. Ini kita sekarang di daerah Mina, tempat jamaah haji melaksanakan mabit di Mina sebanyak 3 hari. Ya, dibuka Pak, unboxing. Masya Allah, tabarakallah. Ini nasi mandi, kayak kalau di Indonesia nasi kuning itu. Oke.
Roti mandi sama ayam di woku, ayam bakar. Kita bisa. Nih, sambelnya. Coba. Monggo silakan. Kayak foto dulu boleh dah kita. Boleh. Ya, satu budaya. Sabar Ji, Allahumma. Tangan cuma dua. Satu, dua, tiga. Oke. Sebelum kita tawaf, kita singgah dulu di Haram Manusia untuk makan siang. Setelah itu kita melaksanakan tawaf. Situasi di depan restoran kami makan siang seperti ini. Lexus guys, dipakai pribadi. Sini banyak mobil-mobil mewah, pada penyot-penyot. Mobil mewah sudah terserempet. Sini. Insyaallah kita langsung tawaf, turun dari bis langsung tawaf. Wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la. Masya Allah, ini pertama kalinya melihat Ka'bah. Ya Allah, subhanallah, hati ini bercampur aduk. Ya Allah, tidak terasa sampai di sini juga ya Allah. Nah, di sini kawan-kawan, saya mau umroh wajib dulu untuk tawaf. Jadi saya untuk yang umroh pertama saya tidak videokan karena mau fokus untuk ibadah di sini untuk menjalankan tawaf umroh wajib. Nanti next kita sa'i lanjut videonya. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Untuk tawaf wajib, umroh wajib sudah selesai ya Allah. Lanjut kita ke sa'i. Di sini kita menaiki gedung keempat, naik eskalator. Nah, di sini tempat sa'inya ya guys. Jadi kalau yang lantai pertama itu ada tanjakan, kalau di lantai keempat ini nggak ada tanjakan, rata. Nanti kita mulai dari depan.
وحده أنجز وحده ونشر عبدا وهزم الأحزاب وحده ولا نعبد إلا هي اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين آمنا واغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا Alhamdulillah sa'i selesai juga. Sekarang kita lagi tahalul guys. Nanti ini kita tahalul mau dibotakin, cuma untuk umroh pertama saya potong dulu, nanti umroh yang kedua baru lanjut dibotakin kepalanya biar lebih afdol untuk sa'i dan umrohnya. Masya Allah, tabarakallah. Ini perjalanan pulang ke hotel melewati Safa dan Marwah. Kelihatan dari sini guys, itu gunung Syafanya. Masya Allah, tabarakallah. Nanti jalan ini pintu keluarnya tembus di WC 3 ya guys, tepatnya di Tower Zamzam. Nah ini, atau di Al Shafa Tower. Nanti itu hotel kita guys di Al Shafa Tower. Masya Allah, pelataran langsung ke Masjidil Haram. Situasi kondisi saat spill kamar yang ada di pelataran Masjidil Haram. Masya Allah, langsung live Mekah guys. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Empat kamarnya super luas juga. Spill kamar mandinya, wastafelnya. Masya Allah, sabun, ada sakernya, di atas salahnya. Ini ada toiletnya, coffee shopnya ada. Masya Allah, tabarakallah. Ada kulkasnya juga. Lanjut kita guys untuk makan siang di sini. Menunya menu juga berbau Indonesia. Di sini ada ayam, ada daging juga, ada nasi putih. Ya, kalau di Arab itu kebanyakan makan roti sama daging kambing. Nah, di sini juga ada menu diet. Jadi kalau nggak suka makan nasi, nah di sini juga ada manisan, kue, puding untuk pencernaan nanti. Ada buah juga semangka, lumayan ya. Ini makan sepuasnya. Ini di atas ini banyak makan 3 kali di hotel sehari. ini, di hotel Al Safa. Nah, nanti kalau dia naik mau buka pintu sudah ada kodenya, berarti di pintu sini. Ini liftnya ada 6, ditambah lagi sana ada 6.
Wah, jadi di sini walaupun banyak orang nggak ngantri ya, karena liftnya banyak. Ini hotel saya di kamar di lantai 13. Masya Allah, tabarakallah. Ya guys, jadi bagusnya di Hotel Asyafa ini di sini ada masjid lumayan besar, guys. Jadi langsung ke pelataran, nanti connect di sini langsung dengan imamnya. Jadi di sini kami sholat maghrib juga dulu di masjidnya Tower Al-Syafa berdekatan dengan Zam-Zam Tower. Masya Allah, langsung kelihatan pelataran di depan, guys. Nah di sini guys, untuk paginya selesai sholat subuh. Ini kondisi pelataran tepatnya di sini jam 7 pagi. Masya Allah, kondisinya masih sepi. Kalau pagi-pagi itu enaknya ke pelataran atau ke mallnya Zam-Zam Tower ini sepi, karena yang lain itu pada istirahat pada hotel. Kalau orang-orang Arab sih, orang-orang lokal kebanyakan istirahat paginya. Nanti kita masuk dulu ke dalam, Insya Allah kita lihat-lihat apa yang ada di dalam. Guys, ke dalam Zam-Zam Tower. Alhamdulillah guys, di sini saya juga membeli paket ayam Al-Baik. Di sini ayamnya lumayan murah juga, kalau dirupiahkan itu 100 ribuan sudah dapat 4 panggal ayam. Saya order sini juga ayam nuggetnya, lumayan enak guys. Jadi kalau sudah paket 100 ribu tuh kenyang banget. Nah, kemudian ada juga sofa. Hotel Sofa itu Raffles hotelnya, dan satu lagi ada Movenpick. Nama towernya adalah Hajar. Nah, di 4 tower ini karena yang lebih terkenal adalah Zam-Zam, makanya disebut Zam-Zam Tower. Oleh karena itu yang lebih terkenal sama orang Indonesia itu adalah Zam-Zam Tower, tapi nama aslinya itu adalah Clock Tower atau Burjus Sa'ah, menara jam. Untuk waktunya kurang lebih 15 menit kita sampai, dan yang kita cari yaitu adalah sunsetnya, karena lebih bagus pemandangan. Next, sekarang kita guys ada di menuju di Jabal Qadamah. Nah, di sini kita setelah sholat asar, tepatnya pukul jam 5 sore, kita berangkat naik ke atas
ke Jabal Qandama untuk menikmati pemandangan yang luar biasa indah guys, masya Allah, dan sunsetnya juga guys, matahari terbenamnya. Di sini kita dapat lihat kota Mekah, masya Allah, beginilah pemandangannya guys, subhanallah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Kita ada di Jabal Qandama, lihat di view Ka'bah, masya Allah, view Ka'bahnya, masya Allah, tabarakallah, masya Allah, tabarakallah. Nah guys, bagusnya di travel kami guys punya fotografer tersendiri, jadi beliau ini fokus untuk memfoto-foto kami guys, jadi semua dokumentasinya beliau yang dokumentasikan, masya Allah, tabarakallah. Nah ini fotografer kami guys, jadi kalau di Mekah dia nggak pakai foto profesional, kamera profesional, itu pakai handphonenya. Di sini juga yang mendampingi kita lumayan guys, ada Turledail Mutaif juga sebagai merangkap sebagai fotografer juga, jadi banyak foto-foto di sini dihabiskan, di mana saja disuruh foto. Ini Mutaifnya kita jadi fotografer dia guys, masya Allah, tabarakallah. Jadi siap siaga, jadi Mutaif itu bisa semuanya, bisa jadi apa saja, bisa jadi dokter karena kalau sakit beliau juga dampingi, ada yang orang hilang dia juga yang cariin, kopernya juga tercecer dirapikan, masya Allah. Di sini juga pemandangannya, masya Allah, tabarakallah. Nah ini videonya diambil dari Mutaifnya sendiri yang mengambil video saya ini guys. 2 tahun di kota Madinah. Nah, yang tadi kita katakan 2 tahun setengah sembunyi-sembunyi, sisanya itu secara terang-terangan. Bayangkan 13 tahun di kota Mekah, itu ada beberapa yang mengatakan itu cuma yang masuk Islam sekitar 75 orang, ada yang mengatakan sekitar 200 orang. Itu dari 13 tahun namanya. Itu cuma sedikit yang masuk Islam. Tapi ketika sudah pindah ke Madinah, yang paling tinggi ini, tempat di mana Rasul itu bersembunyi. Jabal Sur itu kalau kita mendaki sekarang itu kurang lebih 2 jam kita mendaki untuk mendaki saja. Itu sampai di atas itu ada batu besar di atasnya itu. Jadi gua di sini nggak seperti apa yang ada di Indonesia kalau kita bayangkan. Jadi gua itu besar, masuk lebar. Kalau gua Sur itu seperti batu yang besar. Habis itu di batu itu ada bolongan kecil. Jadi orang masuk Jabal Sur itu cuma bisa. Inilah situasi kondisi di kayak pasar ya, di Jabal Rahmah, masya Allah, tabarakallah. Sekarang kami berada di Arafah, tepatnya di Jabal Rahmah. Nah, Jabal Rahmah ini terletak di Arafah, Makkah, Arab Saudi. Ini adalah sebuah bukit yang memiliki signifikan sejarah besar dalam dunia Islam ya guys. Nah, dalam bahasa Arab, Jabal Rahmah ini bermakna bukit kasih menurut tradisi Islam, menurut keyakinan Islam ya. Bukit ini dianggap sebagai tempat di mana Nabi Adam dan Nabi Hawa bersatu setelah diusir dari surga. Jabal Rahmah menjadi saksi tempat di mana keduanya memohon pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan dipertemukan di Jabal Rahmah ini setelah mengalami pengasingan. Oleh karena ini bukit ini simbolis sebagai lambang rekonsiliasi dan pengampunan.
makanya banyak di sini pengunjung guys. Rata-rata mayoritas muslim, karena disinilah dua manusia bertemu yang diisi dari surga. Masya Allah, tabarakallah. Mempersedikit terlalu banyak ketemu orang. Ini pohon-pohon Di situ Soekarno, Kilatul Manam. dan di sini ada Tapi masjid sedikit sana yang mempersedikit di tidur. Jadi ulama jamak oleh Rasulullah, memperbanyak sholat jamak munajat di malam hari. untuk pergi ke Padang Arafah. Ini salah satu apa yang dikatakan ulama. Jadi Kilatul Ta'am. Ini namanya Ain Sayyidah Zubaidah. Apa itu Ain Sayyidah Zubaidah? Sayyidah Zubaidah. Ain Sayyidah Zubaidah itu, ain itu namanya mata air. Sayyidah Zubaidah orang yang membuatnya. Ini sekarang kita di pas tembok-tembok ini. Jadi ini kenapa disebut mata air Sayyidah Zubaidah? Sayyidah Zubaidah itu istri dari Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid itu khalifah dinasti Abbasiyah. Jadi pemimpin kaum muslimin zaman dahulu. Jadi Harun ar-Rasyid ini kalau ada cerita Abu Nawas, cerita Abu Nawas itu dia sering ngerjain seorang raja. Itu rajanya Raja Harun ar-Rasyid itu. Tapi ada Harun ar-Rasyid aslinya itu, beliau itu dekat dengan ulama. Istrinya ini ketika melaksanakan haji, melihat di sekitar Arafah, Musdalifah dan Mina, ini sangat sulit sekali orang mendapatkan air. Ketika ada air, harganya mahal. Jadi sistem ekonomi kalau misalnya dan lain-lain. Baru 100 tahun ditinggalkannya. Selama itu kurang lebih 700-800 tahun yang dipakai terus Sayyidah Zubaidah. Ya bunda, ini sekarang kita berada di Musdalifah. Ini Musdalifah itu jamaah haji ketika melaksanakan haji setelah sholat maghrib di Arafah. Kalau enggak sebelum maghrib, itu mereka tak meninggalkan Arafah, pergi ke Musdalifah sini, berjalan kaki. Kalau sekarang udah naik bus. Ini sebelah kanan kita, ini lihat sebelah kanan ada masjid ini. Ini namanya Masjid Masy'aril Haram. Ini masjid sebelah kanan ini. Ini tempat di mana Rasul menjamak sholat maghrib dan isya. Jadi sholatnya di sini. Jadi jamaah haji jalan dari Arafah menuju ke Musdalifah di sore hari, dijamaknya di situ sholatnya. Di sini ngapain? Di sini mabit sebentar. Jadi di sini jamaah haji dari setelah maghrib sampai tengah malam. Ini sebelah kiri kita lihat itu ada kerikil-kerikil banyak. Itu jamaah haji ngambil batu-batu kerikil untuk lempar jumrah di sini nih, di kiri kanan. Nanti pemerintah Saudi kalau misalnya zakat musim haji, di sini diambil batu-batunya. Ditaruh semua batu-batu di sini, habis itu buat jamaah haji untuk mabit. Di sini berbeda dengan Arafah dan Mina. Di sini orang nggak ada tendanya. Jadi kalau misalnya lihat ada permasalahan haji, jamaah terlantar kebanyakan di sini. Kenapa? Bus datang dari sana, habis itu ditaruh jamaah di sini. Mungkin patokannya cuma WC. Habis itu bus itu nggak boleh stop. Setelah menurunkan jamaah itu harus seperti mutar lagi. Baru nanti mutar, orang jamaah haji di sini udah ditaruh di sini aja. Nanti pas datang lagi busnya nggak tahu mereka naik bus yang mana. Makanya banyak yang berjalan menuju ke Mina. Jadi di sini jamaahnya sampai kapan? Dari habis maghrib menjamak sholat maghrib bisa sampai tengah malam. Jadi nggak boleh meninggalkan Musdalifah ini sebelum tengah malam. Tengah malam itu kapan? Jam 12 malam. Bukan, tengah malam itu bukan jam 12 malam. Mungkin jam 12 malam, tengah malam itu cuma 4 kali dalam setahun. Itu tengah malam, bagaimana cara menghitung tengah malam? Waktu maghrib, waktu subuh jam berapa, waktu maghrib jam berapa? Anggap waktu maghrib jam 7, subuh jam 4. Berarti itu ada berapa jam? Ada 9 jam ya? Jujur. Anggaplah 9 jam. 9 jam itu dibagi 2, berarti 4,5 jam. Berarti waktu tengah malam itu setengah 12 malam. Itu cara menghitung tengah malam. Begitu pula kalau itu ada masjid dengan 4 menara ini. Ini namanya Masjid Khaif. Masjid Khaif ini adalah tempat di mana salatnya 70 Nabi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ka'anni ra'aitu Musa yusalli fi." Kira-kira aku melihat Nabi Musa salat di dalam Masjid Khaif tersebut. Ini sebelah kiri kita itu ada tenda, bangunan 3 tingkat. Itu tempat jumrah tuh. Ada tendanya bagian atas itu Ula, Wusta, Aqabah. Jadi jamaah haji itu nanti di Musdalifah mengambil. Ini tenda jamaah haji reguler ini. Jadi ini tenda-tenda jamaah haji. Ini sudah selesai Mina ini. Jadi ini semoga kita ini sekarang ini masih
belajar tentang bagaimana haji. Semoga bisa diundang oleh Allah. Ustaz, saya mau mendaki. Waduh, silahkan. Nanti kita lihat, jadi nggak usah mendaki besok ya. Jadi kita nanti sampai di dalam museum ada replika dari Jabal Madinah atau Gua Hiro. Di atas itu ada Gua Hiro, tempat di mana Rasul itu mendapatkan wahyu pertama. Ini salah satunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu di situ. Jadi di umur 35 tahun ke atas, Rasul itu sering namanya berkhalwat. Apa itu berkhalwat? Menyendiri dari makhluk. Jadi beliau sendiri di apa namanya? Datang itu sana, depan sana itu Zam-Zam tahun itu. Setelah kita city tour Makkah, guys, jadi kita mampir ke Al-Tanim sini. Ini Al-Tanim ini perbatasan Mekah, kota Mekah ya. Jadi untuk ambil mikot di sini. Nah, di sini mikotnya saya ambil untuk badalkan orang tua yang sudah meninggal. Jadi ini umroh kedua kita. Nah, di sini untuk tempat sholat sunatnya, sholat sunnah dan untuk niat mikotnya. Nah, lanjut next di sini pemandangannya. Selesai saya niat, terus sholat sunnah. Nah, di sini banyak yang jualan. Di sini terutama ada yang ikat pinggang itu untuk kain ihram, itu lebih bagus guys, beli di sini juga. Biar kalau kain ihramnya tidak terlepas. Jadi ini salah satu tempat mikot yang paling dekat di kota Mekah, Al-Tanim. Diminta apa? Anak ini kue-kue berinya di Daud nanti kan. Formal di Daud nanti. Pasti yang biasa umroh ini kangen dengan snack-snack begini ya. Ya kan? Iya, betul. Orang yang biasa sudah pernah umroh pasti kangen. Oh, siapa yang kangen dengan roti ini? Cuma di Arab yang ada. Kita berangkat lagi lanjut untuk umroh kedua. Laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allah. Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ta'ziman wa takriman wa takriman wa mahabatan wa mahabbatan wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati Bismillah ya Allah. Bismillah ya Allah. Bismillah ya Allah. Setelah
menyelesaikan badal umroh yang kedua wajib, yaitu membadalkan orang tua saya yang sudah meninggal, yaitu bapak saya. Di sini saya tahallul untuk botakin semua kepala. Nah, di sini gunting rambutnya itu hanya 10 real guys di Safwa Tower. Alhamdulillah, setelah itu saya keliling-keliling melihat kota Makkah dan pelataran Makkah. Setelah ini saya akan melakukan war, yaitu mencium Hajar Aswad dan mencium Ka'bah serta multazam. Masya Allah. Ada yang tahu guys ini suara apa di Masjidil Haram? Ini keluarnya dari semua speaker, dan ternyata ini suara teknisi dari Masjidil Haram. Jadi di sini mereka mengetes semua speaker biar nanti kalau ini untuk memastikan semua speaker dalam keadaan baik ya. Kalau di Indonesia mungkin tes 1 2 3, tapi kalau di Arab itu ya kayak gitu, bahasa Arab. Next guys, di sini saya berkesempatan memegang makam Ibrahim, tapi sebenarnya ini bukan makam Ibrahim, ini cuma jejak kakinya Nabi Ibrahim. Jadi di sini setelah itu kita tawaf sunnah. Nah, di sini saya dapat mencium Ka'bah, masya Allah, tabarakallah. Nah, di sini rupa-rupa semua negara, asal dari mana saja bisa mencium, berdesak-desakan, perempuan dan laki-laki. Jadi kalau ada perempuan di depan guys, jaga jarak ya guys. Sebenarnya saya sudah dekat dengan multazam. Nah, ini saya sudah paling dekat dengan multazam, masya Allah. Semua doa dan kesedihan serta dosa-dosa keluar semua di sini, ya Allah. Alhamdulillah guys, di sini beberapa saya tidak video karena terlalu berdesakan. Jadi di sini harus menyiapkan mental juga ya guys, karena di sini saling siku. Dan alhamdulillah saya bisa mencium multazam dan Hajar Aswad. Nah, setelah itu saya di sini bergegas mencari posisi untuk sholat zuhur nanti. Nah, di sini kami sudah saling memegang guys, biar saf kami tetap paling depan, tidak terbongkar. Pertama ini depan aja Ismail. Masya Allah, saf kedua di dunia. Butuh perjuangan untuk sampai di sini, depan Hajar Ismail. Sholat zuhur. Untuk standby di sini 1 jam sebelum sholat harus standby, bergesek-gesekan. Masya Allah. Saya sekarang ada di lantai 2, tempat tawafnya orang kursi roda. Jadi kalau yang tidak bisa jalan pakai kursi roda, tawafnya di atas lantai 2. Bisa melihat indahnya Ka'bah. Masya Allah, tabarakallah. Saya tadi baru habis ngewar, cium Hajar Aswad dan tidak bisa divideokan, cuma bisa ya temboknya aja. Masya Allah. Baik, kita mau tawaf wada.
perpisahan dengan Ka'bah. Kita mau check out besok pagi. Jadi takutnya tidak keburu subuh. Jadi kalau sudah tawaf pada itu sunnah ya bagi yang umroh. Dan tidak bisa lagi melihat Ka'bah. Sudah pamitan ke Ka'bah. Situasi kondisi. Tidak terasa guys, seminggu di Makkah dan seminggu di Madinah. Waktunya kita untuk perpisahan. Ini tawaf wada, yaitu perpisahan dengan Ka'bah. Nanti setelah ini sudah tidak bisa lagi mengunjungi Ka'bah. Jadi kita standby di hotel besok paginya sampai sholat Jumat di hotel aja di pelataran. Setelah itu kita check out. Halalan, tayyiban, mubarakan, wa anta khairur raziqin. Allahumma inna hadha baitaka wa hadha maqamu al-a'idhi bika minan nar. Allahumma harrim luhumana wa basharatana zilli arshika yauma la zilla illa zilluka wa la baqiya illa wajhuka wa asqina bikasi habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syurbatan hani. Jadi guys, setelah melakukan tawaf wada, ini kami di sini duduk berdoa, memanjatkan doa dan puji-pujian serta melakukan sholat sunnah juga. Karena malam ini malam terakhir kami di sini berpisah dengan Ka'bah. Ya Allah, subhanallah, masya Allah, indahnya pemandangan Masjidil Haram. Insya Allah kita akan ketemu lagi di sini dan yang melihat video ini Allah undang ke sini. Masya Allah. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فاتقوا الله أيها الناس حق التقوى. الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، هذه الحياة ممتحنون، فالدنيا ليست بدار جزاء ووفاء بل دار اختبار وابتلاء. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الآية: نبتليكم بالشدة والرخاء والصحة والسقم والغنى والفقر والحلال. Next guys, kita sekarang sudah ada di bis semua dan meninggalkan kota Mekah. Terasa sedih sekali. Insya Allah umur panjang kita semua akan diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengunjungi kota yang indah ini, kota Mekah. Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya kami tiba juga di bandara Jeddah, yaitu Bandara King Abdul Aziz, tepatnya di Bandara Haji. Di sini bandaranya untuk khusus haji dan umroh ya guys. Jadi kalau bandara yang satunya itu ada lagi bandara yang ada akuariumnya, tapi ini bandara hajinya. Jadi kami di sini menggunakan maskapai via Garuda. Jadi di sini guys, koper kami semua dihandle oleh travel. Jadi tinggal duduk manis aja atau berdiri manis saja guys. Nah di sini kita dapat masing-masing dapat air zam-zam 5 liter guys. Masya Allah, ini sudah kami akan meninggalkan negara Arab Saudi. Di sini maskapainya lumayan besar ya guys. Maskapainya itu ada 333 kursinya.
Next guys, alhamdulillah kita sudah sampai di Jakarta CGK. Di sini ya Allah, setelah hampir 10 jam di udara, akhirnya kami tiba juga. Dan setelah kami tiba di sini, begitu juga saya izin pamit. Semoga kerinduan yang melihat video ini yang sudah pernah Allah panggil lagi ke dua kota tanah suci, dan bagi yang belum pernah, Allah mudahkan, Allah lancarkan rezekinya untuk datang ke kedua tanah suci yang ada di Arab Saudi. Amin amin ya rabbal alamin. Izin saya mohon pamit. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.